Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 2 kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan terkait dengan hukum Oster. Adapun anggota dari kelompok kami ini berjumlah 4 orang dengan anggota saya sendiri Amel Novelia dengan NIM 87. Dengan saya sendiri Adrian Syarifin Ilham dengan NIM 99. Saya Abdurrahman dengan NIM 120. Dan saya M. Helmizan dengan NIM 20. Baik, jadi adapun topik yang akan kami bahas itu terkait dengan pengertian hukum Oster, lalu ada demonstrasi, penjelasan dan juga kesimpulannya. Langsung saja kita masuk topik yang pertama, itu pengertian yang akan dibahas oleh Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum Oster yang pertama, di mana hukum Oster sendiri itu menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dapat menciptakan medan magnet. Nah, hukum Oster sendiri itu ditemukan oleh Hans Christian Oster, yaitu seorang ilmu fisikiawan asal Denmark, yang dimana hubungan antara arus listrik dan medan magnet ini diciptakan pada tahun 1820. Sebelum mendemonstrasikan prinsip kerja dari hukum Oster, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu ada kabel, kawat konduktor atau tembaga yang fungsinya itu untuk mengalirkan arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif baterai. Dan yang kedua itu ada baterai sebagai sumber energi listrik. Arus baterai ini diperlukan untuk menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir itu ada kompas. Kompas ini sendiri yaitu alat untuk mendeteksi medan magnet. Jarum jam kompas ini akan menyimpang dari arah kutub positif dan negatif baterai. Baik teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana prinsip kerja dari alur listrik yang mengalir ke tembaga sehingga mempengaruhi jarum-jarum yang ada di kompas ini. Langsung saja kita demonstrasikan. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah menyambungkan baterai ke kabel yang mengandung tembaga ini. Jadi ketika kita disambungkan, lalu kita dekatkan ke jarum yang ada di kompas. Nah, jadi jarum pada kompas ini akan bergerak dari utara ke selatan. Untuk kutubnya di sini negatif, di sini positif. Coba lagi. Nah, selanjutnya ketika kita membalikkan kutubnya, di sini positif dan di sini negatif, maka yang terjadi adalah bisa dilihat jarum pada kompas akan berputar ke arah yang berlawanan. Jadi ini dari selatan ke utara. Oke. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan demonstrasi yang sudah kita lakukan tadi, adapun prinsip kerja pada hukum Oster ini, jadi baterai ini sebagai sumber listrik. Kemudian baterai ini akan mengalirkan listrik melalui tembaga. Tembaga ini akan mengumpulkan atau tembaga ini sebagai medan listrik yang kemudian menghantarkan listrik kepada jarum pada kompas ini, sehingga jarum pada kompas akan berputar melalui selatan ke utara ataupun utara ke selatan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kabel dialiri arus listrik, maka terciptanya medan magnet di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat pada jarum kompas. Ketika kabel didekatkan, jarum akan berputar dari utara ke selatan dan sebaliknya. Nah, artinya listrik dan medan magnet saling berkaitan, dan inilah yang menjadi dasar dan prinsip elektromagnetisme. Baik, jadi sekian hasil dari percobaan kami terkait dengan hukum Oster. Kami kelompok 2 mohon maaf apabila melakukan kesalahan kata atau pengucapan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.